Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat subuh ataupun sholat fajar adalah salah satu sholat wajib dari sholat 5 waktu yang dilakukan pada saat fajar sampai menjelang matahari terbit. Biasanya sholat subuh akan didahului oleh sholat sunnah fajar sebanyak 2 rakaat. Namun karena dikerjakan sebelum matahari terbit, tak jarang seorang muslim acap lalai dan meninggalkan sholat subuh. Padahal dosa meninggalkan sholat subuh telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. 1. Hukum meninggalkan sholat subuh. Tahukah kalian, jika meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka hukumannya adalah setara dengan masuk neraka selama 30 tahun. Sementara 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Dengan demikian, 1 kali tidak melaksanakan sholat subuh maka akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa sholat lebih baik daripada tidur. Tentunya sholat subuh merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Namun seringkali sebagian orang meninggalkan subuh karena berbagai alasan, seperti rasa kantuk hingga sulit bangun tidur yang pada akhirnya kesiangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan dan kesadaran diri untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umatnya agar mengerjakan sholat dengan banyak keutamaan tersebut. 2. Perintah mengerjakan sholat subuh dalam Al-Quran. Dosa meninggalkan sholat subuh ternyata melebihi berbuat zina. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai berbagai keutamaan sholat subuh. Penjelasannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tamusu wa hina tasbihun. Shadaqallahul adim. Artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Selain sholat subuh, perintah sholat-sholat lainnya pun sudah sangat jelas dalam Al-Quran. Berikut penjelasannya, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Sahabat yang beriman, itulah penjelasan tentang dosa, keutamaan, dan perintah melaksanakan sholat subuh, yang merupakan salah satu sholat yang diwajibkan dilakukan oleh seorang muslim. Semoga bisa menambah wawasan kita dan senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ibadah wajib yang dikerjakan seorang muslim sebanyak 5 kali dalam sehari adalah sholat. Ya, sholat adalah ibadah yang wajib untuk dikerjakan seorang muslim. Karena dengan melaksanakan sholat, itu berarti kita taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang kita ketahui,
Di zaman yang serba sibuk ini banyak sekali orang yang disibukkan oleh pekerjaannya sendiri dan urusan-urusan duniawi lainnya. Sehingga tidak jarang banyak muslim yang meninggalkan sholat demi ibadah yang akan pertama kali dihisab adalah sholat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amal lainnya seperti itu. Bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalnya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Itulah salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sekaligus menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan sholat. Karena sholat adalah salah satu amal ibadah sebagai kunci surga dan ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Untuk itu, jika tidak ingin merugi di akhirat, maka dirikanlah sholat dengan tepat waktu. Ajaklah anak, istri, keluarga, dan kerabat-kerabat dekat untuk melaksanakan sholat. Ingatkanlah mereka bahwa sholat adalah ibadah yang wajib untuk dilakukan. Karena setiap muslim adalah wajib untuk saling mengingatkan. 2. Masuk ke dalam neraka Sakor. Salah satu kerugian meninggalkan sholat yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang menyebabkan kamu sekalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Kerugian ini akan menjadi penyesalan yang tidak berarti di akhirat. Ketika di dunia lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada akhirat, maka inilah yang akan didapatkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Tidak diselamatkan dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak mempunyai hujah atau alasan, dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sama saja dengan mengerjakan dosa besar. Imam Ad-Dahabi menyatakan, orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tergolong pelaku dosa besar. Sedangkan yang meninggalkannya satu kali saja sama dengan orang yang berbuat zina dan tindak kriminal pencurian. Meninggalkan seluruh sholat yang 5 waktu secara total termasuk dosa besar. Apabila hal tersebut dilakukan berulang kali, maka pelakunya dianggap telah melakukan dosa-dosa besar, kecuali jika orang tersebut bertaubat. Kemudian jika terus-menerus melakukannya, maka ia termasuk orang-orang yang merugi, celaka, dan berdosa. Sahabat yang beriman, untuk itu tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun, kita wajib mendahulukan sholat ketika telah tiba waktunya sholat. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله